Shalom and happy Sunday, FLC family. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali menyapa setiap saudara melalui FLC online service kami pada hari ini. Puji Tuhan, biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan melingkupi setiap keluarga FLC yang mengikuti online service ini. Dan harapan saya, saudara hadir pada hari ini dengan antusias. Saudara hadir dengan hati yang lapar, hati yang haus untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Well, walaupun secara online, percayalah kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan lawatan Tuhan pasti terjadi. Dia rindu untuk menjamah saudara. Dia rindu untuk menjangkau saudara. Oleh sebab itu, mari pastikan saudara fokus dan memberikan waktu terbaik saudara saat ini. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FLC family. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau beribadah. Sebab kitalah orang-orang dan umat-umat yang diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap musuh. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sebab kami percaya, kami umat-umat yang diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap musuh. Amin. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Oh.
Katakan bila Allah ada bersamaku. Amin. Katakan sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Gak bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Kalau you katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, ya Allah. Amin. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bawa hati kami untuk Tuhan bentuk. Biarlah segenap hidup kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
ajak jemaat naikkan syukur, naikkan sembah. Terlepas dari apapun kondisi kehidupan kita saat ini, Tuhan baik. Selama-lamanya Dia baik. Nyatakan syukur dan terima kasih dan sembah kita. Bersyukur Tuhan hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, ku tahu Engkau baik. Selamanya kebaikan-Mu nyata dalam hidupku. Kau baik, kan ku sembah. Kebaikan-Mu nyata dalam hidupku. Ku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kan ku sembah Kau Tuhan, kan ku tinggikan Engkau Raja. Engkau besar, Engkau mulia bersyukur Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan sekali lagi kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan sungguh menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk kejadian kami yang luar biasa ajaib Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan. Bahkan terima kasih untuk istirahat tadi malam Tuhan. Dan kami boleh bangun pagi hari ini. Bahkan terima kasih Kau layakan kami masih boleh beribadah.
walaupun secara online. Kami tahu kuasa-Mu saat ini sedang bekerja. Kekuatan kami berasal daripadamu. Saat ini kami ingin menyatukan hati kami untuk pokok-pokok doa dari setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit COVID. Bahkan yang ada juga myom di tubuhnya, juga TBC. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah. Untuk setiap sakit penyakit. Kami Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu memperoleh kesembuhan total, pemulihan total. Tuhan yang campur tangan menyertai. Dalam masa-masa mereka menantikan untuk kesembuhan itu, biarlah hati mereka tetap tertuju kepadamu, terarah kepadamu, dan menjadikan Kau pengharapan terbesar mereka. Kuasa-Mu bekerja hari ini, kuasa-Mu bekerja juga saat ini Tuhan. Biar jamahan-Mu membuat sukacita mereka penuh di dalam Engkau, dan tetap bisa mengucap syukur, dan tetap Tuhan percaya bahwa jawaban-Mu tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk seorang rekan volunteer juga Tuhan yang saat ini sedang berduka karena telah berpulangnya salah satu anggota keluarga. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus yang terus campur tangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya apapun yang sedang anak-Mu alami hari ini, tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Biarlah Kau yang terus menopang, memelihara. Karena Engkau adalah penghibur sejati. Engkau akan memberikan rahmat-Mu sehingga dia boleh tetap bergerak dan tetap antusias di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Joshua Supit, bersama Sister Alena dan keluarga besar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Kau yang berdaulat atas kehidupan rumah tangganya. Kau yang terus berdaulat atas apapun yang Kau percayakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Tongkat gembala yang Kau percayakan, dia boleh jalani dengan penuh dedikasi, dengan penuh komitmen, dengan penuh endurance. Dan juga urapan yang baru Kau berikan Tuhan. Sehingga di dalam kasih-Mu tetap bergairah di dalam Engkau dan menyatakan kuasa-Mu melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui apapun yang Kau percayakan dalam kehidupannya. Biar Tuhan terus melimpahkan hikmat dan juga Tuhan urapan yang baru boleh turun atas hamba-Mu dan juga turun atas setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan sebagai leader. Tuhan terus perluas lagi kapasitas leader-leader kami Tuhan. Tuhan terus pakai anak-anak-Mu ini Bapa di dalam apapun yang Kau percayakan. Di passion sekalipun, Tuhan terus campur tangan. Bahkan juga untuk volunteer-volunteer yang Kau percayakan di FLC. Mari Bapa terus berkuasa, terus beracara, terus berkehendak. Sehingga kami percaya kekuatan kami bukan berasal daripada kami. Tapi Engkau sendiri yang memberikan kekuatan. Kau yang sendiri memberikan kelegaan. Bahkan Kau yang memberikan terus penyertaan-Mu. Sehingga anak-anak-Mu sebagai leader, sebagai volunteer boleh terus bergerak maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang masih Kau percayakan sampai hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di Soho Capital, juga di Karawaci Office Park. Tuhan campur tangan menyertai apapun yang sedang mereka kerjakan, lakukan. Bisnis yang mereka sedang jalani, Tuhan campur tangan menyertai. Bahkan kondisi-kondisi situasi apapun yang sedang mereka hadapi, Engkaulah kekuatan mereka, Engkaulah harapan mereka. Biarlah Engkau juga di segala-galanya dalam kehidupan mereka. Dan hati mereka tetap tertuju kepadamu, sehingga mereka tetap kuat berjalan di dalam setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap masalah yang akan mereka hadapi. Mereka tetap percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang menopang, Engkaulah menjadi jalan keluar mereka, Engkaulah yang menjadi kekuatan mereka. Terima kasih juga saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan campur tangan menyertai, khususnya Presiden kami dengan Wakil Presiden dan jajaran para menteri, TNI, Polri. Bahkan Kau yang mempersatukan hati mereka Tuhan untuk bergerak di dalam kuasa kasih-Mu. Mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Kau yang terus menyertai, Kau yang terus memberikan kekuatan. Kami ingin memperkatakan damai atas Indonesia. Kami memperkatakan berkat-berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Dan Indonesia mempermuliakan Engkau. Kau yang berdaulat atas bangsa ini. Kau yang terus berdaulat atas negara ini.
Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui bangsa yang Kau percayakan ini Tuhan. Bangsa Indonesia yang ada di dalam hati-Mu, bangsa Indonesia yang ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa-doa yang kami panjatkan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kembali saya himbau mengingatkan setiap jemaat untuk tetap berdoa, ya. Bahkan berdoa juga setiap waktu untuk gereja, untuk FLC khususnya, dan juga untuk pemerintahan dan bangsa Indonesia. Baik, mari kembali saya mengajak saudara untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Saya percaya firman-Nya akan memperbaharui dan meneguhkan kehidupan saudara, sehingga saudara kuat dalam menghadapi hari-hari yang akan saudara jalani ke depan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom, apa kabar Anda semua? Senang boleh menjumpai Anda di kesempatan saat ini. Saya boleh menyampaikan sesuatu lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, tahun ini kita sudah ada di semester kedua tahun 2022 atau 6 bulan kedua. Bahkan kita sudah mulai melewati pertengahan tahun. Bagaimana kabar saudara? Ya, tentunya saya ingin bertanya khususnya bagi Anda yang selalu setia, intens mengikuti ibadah di FLC atau kepada semua keluarga di komunitas Passion. Apa kabar Anda semua? Apakah Anda sudah merasakan ada perubahan terjadi dalam kehidupan Anda? Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kalau saudara tahu, tema kita tahun 2022 adalah different, menjadi pribadi yang berbeda. Dan untuk menjadi pribadi yang berbeda, Anda dan saya harus mengalami yang namanya perubahan. Nggak kebetulan, karena tema bulan Agustus ini adalah transformation, yaitu perubahan, maka saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan boleh membantu kita semua yang menyaksikan tayangan ini boleh mengalami transformasi yang utuh. Ya saudara? Nah baik, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mengajak sama-sama kita berdoa minta hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh menikmati kembali setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang menyaksikan dan mendengar tayangan ini. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan, kami diberikan hikmat pewahyuan dan kami boleh diberikan pencerahan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Hidup kami boleh mengalami transformasi dan hidup kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, bagi saya atau menurut saya transformasi adalah perubahan yang tidak ditentukan oleh sekedar sebuah momentum saja. Tapi yang namanya transformasi adalah perubahan yang berprogres atau perubahan yang harus mengalami kemajuan atau perubahan yang mengalami pertumbuhan. Jadi bukan sekedar sebuah momentum atau perubahan di awal lalu terhenti dan mandek saudara. Itu namanya bukan transformasi yang utuh. Karena yang namanya transformasi seharusnya memiliki tujuan. Perubahan yang memiliki tujuan. Artinya, jika perubahan itu tidak berakhir pada sebuah tujuan tertentu, maka itu bukan transformasi yang utuh. Itu hanyalah sebuah perubahan di awal saja atau sifatnya sangat momentum. Pada 77 tahun yang lampau di bulan Agustus, bangsa kita Indonesia mengalami sebuah momentum yang luar biasa. Ya, bangsa ini mengalami transformasi di mana ini berdampak terhadap perubahan perjalanan negara ini atau Indonesia sebagai sebuah bangsa yang kita kenal dengan Hari Kemerdekaan. Tapi Hari Kemerdekaan, sekali lagi, itu hanyalah sebuah momentum awal dari transformasi, ya.
Karena selanjutnya seperti yang kita tahu, kemerdekaan itu pada akhirnya harus diisi kan? Dengan apa? Dengan pembangunan, dengan segala upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintah, berganti pemerintah, ada diplomasi yang dilakukan dengan negara-negara luar. Tujuannya apa? Supaya negara ini menjadi negara yang maju, tidak tertinggal, sejajar dengan bangsa lain, bahkan rakyatnya mengalami kesejahteraan dan berkeadilan. Karena itulah yang dicita-citakan oleh para founding father atau pendiri bangsa ini. Nah saudara, itulah yang saya sebut dengan transformasi, perubahan yang berprogres. Di dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani, kita pun mengalami yang namanya transformasi. Momentum awalnya dalam kekristenan adalah pertobatan dan lahir baru, yang kita kenal dengan bahasa Yunaninya metanoia, di mana seseorang mengalami perubahan pola berpikir yang kemudian menuntun dia mengalami perubahan dalam cara hidupnya, gaya hidupnya, dalam lifestyle-nya. Tapi selanjutnya tidak berhenti di pertobatan, bukan? Karena setelah Anda mengalami pertobatan dan lahir baru, pada akhirnya firman Tuhan mengingatkan kita harus senantiasa taat dan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 12. Dalam kekristenan, transformasi akan terjadi bahkan diukur dari buah yang dihasilkan. Makanya kita mengenal kata buah di dalam Alkitab. Karena dari buahnya lah setiap pengikut Kristus akan dinilai, akan diukur benarkah dia telah mengalami transformasi yang utuh tadi. Ya, jadi tidak hanya momentum awal saja, tapi tujuannya apakah menjadi atau mencapai tujuan yang seperti dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Dan kita tahu bahwa tidak ada buah yang dihasilkan jika tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian kita, dan tidak ada kedewasaan secara roh. Jadi paling tidak inilah intro awal saya. Saya berharap Anda dapat setuju dengan saya bahwa transformasi itu tidak ditentukan hanya oleh sebuah momentum saja, tapi transformasi bicara tentang perubahan yang berprogres atau perubahan yang bertumbuh. Ya, demikian saudara. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk dapat belajar dari salah satu tokoh Alkitab, di mana tokoh ini sangat menginspirasi saya dan menurut saya sangat tepat menggambarkan tentang yang namanya transformasi yang utuh atau perubahan yang berprogres dan perubahan yang bertumbuh. Dia adalah Rasul Paulus, saudara. Saudara, jika Anda membaca peristiwa kisah perjalanan Rasul Paulus dan bagaimana hal-hal yang telah dia lalui, dari tadinya dia seorang yang sangat dihormati, dia punya pengaruh, saudara ya. Rasul Paulus ini seorang pribadi yang istimewa. Dia lahir dari keluarga Ibrani, tapi keluarganya atau orang tuanya punya kewarganegaraan Romawi. Jadi bisa dianggap sejajar dengan para bangsawan saat itu, dan bahkan Rasul Paulus ini dikatakan dia punya guru agama yang sangat hebat saat itu, bernama Gamaliel, dan dia juga datang dari golongan yang disebut golongan Farisi. Artinya mereka punya pengaruh, saudara, dan punya ketokohan dalam hal agama. Nah saudara, kalau kita baca dari atau kita mengikuti peristiwa Rasul Paulus dari orang yang seperti ini, begitu istimewa, begitu dihormati di mata manusia saat itu, lalu kemudian dia berjumpa dengan Yesus kan? Dan apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia ambil keputusan yang sangat radikal untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan segala kehormatan yang dia pernah miliki, saudara. Lalu dia mulai mengalami yang namanya penolakan. Saudara, ketika Rasul Paulus ikut Yesus awal, ada banyak orang menolak dia karena masih takut. Karena dia memang adalah pribadi yang menganiaya para pengikut Kristus awalnya. Setelah mengalami penolakan, dia dianiaya, dia pernah diberi racun, saudara, makan racun. Dia pernah mengalami peristiwa kapal karam, dia dipenjara berkali-kali, dan dia mengalami banyak penderitaan sebagai seorang manusia untuk mengikut Yesus, saudara.
Bahkan kalau kita melihat dari setiap kalimatnya, tulisan-tulisan di surat-suratnya yang dia kirim kepada berbagai jemaat di Perjanjian Baru, yang jemaat yang menjadi buah pelayanannya, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perubahan yang sangat luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 7 dan 8, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, kata Rasul Paulus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wah, saudara, ini adalah perubahan yang tidak main-main, saudara. Perubahan yang membentuk sikap dan pendirian seseorang berubah 180 derajat. Ya, dia bahkan menganggap segala sesuatu yang di masa lalunya itu sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Bahkan dikatakan seperti sampah karena dia menemukan tujuan yang baru. Nah, saudara, bagaimana Rasul Paulus tetap taat dan setia? Karena kalau kita tahu dari awal perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus, itu bukan hanya sebuah momentum awal bagi dia, karena dari momentum itu dia tetap setia, dia tetap taat, dia konsisten, nggak bergeser sama sekali keyakinannya pada Tuhan, meskipun dia harus mengalami berbagai situasi yang sangat sulit bagi seorang manusia. Kira-kira apa yang menjadi perspektif Rasul Paulus ya? Apa yang membuat Rasul Paulus punya kekuatan seperti itu untuk tetap taat dan setia ikut Tuhan? Karena yang kami rindukan sebagai gereja di FLC adalah setiap kita semua, FLC Family atau siapapun yang sedang menyaksikan ini, kita mengalami yang namanya transformasi yang utuh, transformasi yang perubahan yang berprogres atau bertumbuh. Jadi nggak hanya di awal pertobatan aja, karena mohon maaf, ada banyak orang memang mengalami pertobatan, memang mengalami lahir baru, bahkan di awalnya begitu bersemangat sampai wah, ada banyak orang bukan hanya jadi jemaat tapi mau melayani Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya sangat disayangkan. Hidup mereka mandek dan gak berbuah. Dan tidak sedikit orang yang malah mundur dari Tuhan. Ini kan bukan transformasi yang utuh namanya, hanya momentum awal saja. Nah, saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak sekali lagi kita belajar dari Rasul Paulus yang bisa tetap setia dan konsisten, bahkan dia produktif menghasilkan buah-buah lewat pelayanannya. Meskipun sekali lagi dia harus melalui begitu banyak situasi yang tidak mudah bagi seorang manusia. Di Filipi 3 ayat 13 dan 14 dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini yang dilakukan, kata Rasul Paulus. Saya kira inilah yang akan menjadi point of view saya untuk berbagi pada kesempatan ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Nah, saudara, dari dua ayat ini kita akan belajar sesuatu dari Rasul Paulus, apa yang menjadi perspektif dia, sehingga dia bisa tetap taat, setia, konsisten, bahkan produktif di dalam mengikut Tuhan. Dari kalimat Paulus tadi di suratnya kepada jemaat Filipi ini, kita dapat menangkap beberapa hal ini. Ini yang dilakukan Paulus, seperti yang dia katakan. Yang pertama, ternyata ada kalimat yang berkata, melupakan apa yang telah di belakang. Saudara, ini bicara tentang apa? Move on, saudara. Karena banyak orang gak menyadari jika mereka sesungguhnya belum benar-benar move on dalam hidupnya. Ketika Rasul Paulus berkata melupakan yang di belakang, artinya dia ingin menyampaikan bahwa dia mengabaikan apa yang pernah terjadi di belakangnya dia, untuk fokus dengan apa yang di depannya. Nah, banyak orang
yang sulit mengalami transformasi secara utuh. Kenapa? Karena belum benar-benar move on terhadap apa yang menjadi bagian dari masa lalunya. Itu sebabnya ya tentunya hidupnya nggak mengalami transformasi tidak yang utuh atau tidak mengalami kemajuan. Sekali lagi mungkin dia mengalami momentum pertobatan lahir baru, tapi pada akhirnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Bahkan dalam perjalanan spiritualnya dia tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena itu tadi, ada part atau ada bagian dalam hidupnya dari masa lalu yang dia belum benar-benar melepaskannya. Dia belum benar-benar melupakan dan mengabaikannya. Nah saudara, apa sih hal-hal di masa lalu kita yang dapat menjebak kita saudara, sehingga biasanya menahan seseorang tidak mengalami kemajuan dan berprogres dalam perubahan hidupnya? Saya mencatat beberapa hal dan barangkali ini boleh membantu kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Yang pertama, bagian dari masa lalu yang seringkali menahan kita untuk mengalami transformasi yang utuh dan berprogres atau perubahan yang berprogres adalah adanya peristiwa buruk atau penderitaan atau kejadian yang terjadi, mungkin kejadian bukan hanya sekali, bahkan berulang kali terjadi yang menimbulkan rasa trauma yang mendalam. Nah, hal seperti ini biasanya sulit dilupakan dan bisa menghantui seseorang sepanjang hidupnya. Saudara, saya nggak tahu apa yang pernah menjadi trauma dalam hidup saudara di masa lalu. Ada orang yang trauma dengan kehidupan, mungkin keluarganya yang hancur, atau kehidupan dia pernah disakiti, dia pernah dianiaya. Rasul Paulus dulu dia punya pengalaman-pengalaman yang buruk ketika dia menjadi seorang yang sangat jahat. Dan saya nggak tahu apa yang menjadi trauma di masa lalu saudara saya, tapi saya ingin katakan bahwa selama kita ikut Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara, ya. Dia sanggup melakukan mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang rusak diperbaiki menjadi seperti baru. Makanya kan dalam firman Tuhan di bagian lain dikatakan, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita menjadi ciptaan yang baru, totally, saudara. Itu sebabnya jika ada di antara saudara yang mungkin hari ini ketika mendengarkan poin ini, merasa, wah saya salah satu di antaranya. Ada bagian dari masa lalu saya yang masih sulit saya lupakan, masih menghantui saya, dan menahan saya untuk mengalami kemajuan atau bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dari tempat ini, saya ingin berkata bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan saudara, menjadikan saudara punya kehidupan yang lebih baik lagi. Tinggalkan masa lalu saudara, abaikan hal-hal yang pernah mungkin menjadi trauma dalam kehidupan saudara, penderitaan yang mungkin kejadian yang berulang kali pernah menyakiti hati saudara, ya, pasti Tuhan memulihkan saudara. Itu sebabnya Allah mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia sebagai Roh penolong, Roh penghibur. Dia yang menguatkan, Dia yang memampukan kita menjalani kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, sesuatu yang menahan kita di masa lalu, yang seringkali membuat kita sulit mengalami progres dalam perubahan hidup kita adalah kebiasaan buruk yang pernah mengikat kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang yang sudah bertobat di gereja, melayani, ternyata bisa kembali lagi ke habitnya yang sebelumnya. Ya, padahal dia tahu dulu dia pernah meninggalkan itu, tapi kemudian dia tidak tahan dengan godaan. Kenapa dia bisa tergoda? Karena iblis memanfaatkan setiap celah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin berkata bahwa kita perlu berhati-hati karena celah yang kita buat ketika kita sudah mengenal Tuhan adalah akibat yang pertama, kita jarang bersekutu dengan Tuhan. Jarang bersekutu dengan firman-Nya. Ya, kita terlalu malas untuk berdoa. Kita mulai banyak alasan untuk menghindari ibadah kita. Atau kita mungkin mulai salah memilih komunitas, circle-circle atau pribadi yang dekat dengan kita. Kita memilih dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai duniawi, sehingga pada akhirnya kita pun mulai berkompromi dengan hal-hal duniawi. Itu akan menjadi celah bagi saudara
sehingga iblis dapat menggoda dan mengacaukan saudara kembali. Pada akhirnya kita akan mulai memikirkan lagi apa yang pernah menjadi bagian di masa lalu kita, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengikat kita kembali. Hati-hati dengan jebakan iblis. Lalu apalagi yang dapat menahan kita untuk maju, berprogres dalam perubahan yang terjadi dari bagian masa lalu kita? Ya, ternyata kejayaan masa lalu juga bisa menahan saudara. Saudara jangan sampai terikat dengan kebanggaan yang sudah lewat, saudara. Karena saya banyak menemukan, berjumpa dengan pribadi-pribadi yang senangnya menceritakan kejayaan di masa lalunya. Ya, sehingga dia merasa itu cukup. Ada orang-orang yang mulai bicara, ya kalau dalam konteks pelayanan misalnya, wah dulu saya pelayanan sampai penginjilan ke daerah-daerah loh. Saya tuh bagian dari komunitas doa ini loh. Saya bahkan sudah sempat mungkin berkhotbah loh. Tapi pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang Anda lakukan hari ini? Bagaimana dengan apa yang kejayaan yang pernah Anda ceritakan? Masihkah Anda melayani? Apakah Anda mengalami peningkatan ketika Anda melakukan setiap pelayanan yang sebutkan tadi? Atau sekarang Anda menjadi orang yang sangat biasa-biasa saja? Sehingga Anda terjebak untuk memuliakan kebanggaan-kebanggaan di masa lalu Anda, kejayaan yang pernah terjadi. Saudara, hati-hati saudara. Karena kalau kita terbiasa menceritakan hal-hal kesuksesan di masa lalu, itu hanya akan membuat kita kehilangan gairah pada hari ini dan kehilangan kemauan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Seringkali kejayaan di masa lalu menjadi zona nyaman bagi orang tertentu untuk membuat dia tidak bergerak maju lagi. Ya saudara, makanya khususnya di teman-teman di komunitas Passion, saya ingin mengajak saudara, selalulah kreatif di dalam Tuhan. Ya, kita jangan sampai ketika kita sharing, berdiskusi di Passion kita atau di komsel kita lebih banyak mengulang-ulang peristiwa yang baik atau kejayaan atau pertolongan Tuhan yang terjadi di masa lampau. Karena bagi saya Tuhan dapat begitu kreatif menolong kita sampai pada hari ini. Selalu ada cerita yang baru seharusnya yang saudara bisa bagikan kepada rekan saudara tentang pertolongan Tuhan. Jangan sampai cerita yang, oh dulu saya pernah disembuhkan ini, itu sudah berlalu. Hey, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru dalam hidup saudara. Saudara bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang baru. Ya saudara, jangan sampai kejayaan masa lalu menciptakan zona nyaman dan kita tidak mengalami perubahan yang berprogres. Nah, saya kira itu saudara. Karena Filipi 3, 7 dan 8 seperti yang dikatakan Rasul Paulus juga dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi sekali lagi yang Rasul Paulus katakan di awal tadi, dia anggap itu sampah. Dia memang pernah mengalami kejayaan, tapi dia tahu itu kejayaan bukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia melupakan itu. Dia move on, dia bergerak maju. Moving forward, saudara. Itu yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, point of view kita dari apa yang menjadi pemikiran Rasul Paulus, setelah melupakan apa yang di belakangku, kata Rasul Paulus, dia mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Nah saudara, ini bicara tentang apa? Purpose. Bicara tentang tujuan yang baru, new purpose. Momentum transformasi atau perubahan di awal kehidupan saudara seharusnya memberikan saudara tujuan dalam hidup, tujuan yang baru. Nah, kalau kita sudah punya tujuan ketika kita bertobat lahir baru misalnya, maka kita harus fokus. Karena itu yang dilakukan Rasul Paulus, dia katakan dia mengarahkan diri. Artinya dia secara sengaja fokus kepada apa yang menjadi tujuannya yang baru. Apa yang menjadi tujuan baru Rasul Paulus? Di Filipi 1 ayat 21 dan 22 bagian A, firman Tuhan berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, kata Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah itulah Rasul Paulus
punya tujuan yang baru dan dia sangat fokus dengan itu. Dia arahkan benar-benar tujuan hidupnya yang baru. Dia arahkan segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya kepada tujuan yang baru. Saudara, jangan gagal fokus. Ya, kenapa? Karena iblis selalu ingin menggagalkan fokus kita terhadap tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Yesus pun ingin digagalkan fokusnya oleh iblis? Kalau saudara ingat, ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, dan setelah dia melakukan puasanya, dikatakan di firman Tuhan, iblis membawa dia ke padang gurun. Di padang gurun itu iblis mulai mempertontonkan hal-hal kejayaan-kejayaan atau kemegahan-kemegahan duniawi, menawarkan kepada Yesus, dan bahkan membungkus itu dengan perkataan-perkataan firman. Kan dia selalu bilang, bukankah dikatakan hal seperti ini. Yesus berkata, iblis dengar, ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus melawan kembali dengan perkataan firman. Karena Tuhan Yesus fokus, dia nggak gagal fokus. Nah saudara, hari-hari ini ada banyak orang gagal fokusnya dan mudah tergoda dengan berbagai tawan duniawi. Ya, bahkan ada banyak orang melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kebenaran, dibungkus dengan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, ini kacau balau, saudara ya. Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa kita hanya bisa fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita jika kita melekat dengan Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri saudara dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara ingat, Tuhan Yesus saja dicobai iblis, apalagi saudara dan saya. Makanya jangan pernah menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Bukankah di Yohanes 15 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Jangan mencobai diri Anda sendiri dengan cara meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan mencobai diri Anda sendiri dengan tidak punya teman-teman seiman dalam komunitas yang benar. Ya, jadi itu yang dilakukan Paulus. Ternyata yang pertama, dia meninggalkan hal-hal yang di bagian dari masa lalunya, totally. Lalu dia mulai fokus dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, ada kalimat yang berkata, dan berlari pada tujuan. Wah, luar biasa Rasul Paulus. Ini bicara tentang apa? Passion, bicara tentang gairah di dalam Tuhan yang terus harus dibangun, saudara. Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menyadari jika rohnya itu harus tetap dijaga untuk menyala-nyala dalam Tuhan. Karena itulah yang akan memampukan dia tetap punya gairah, punya semangat untuk meraih tujuan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, pada zaman dahulu, para pejuang bangsa ini, itu dengan gagah berani melawan penjajah untuk tujuan yang belum tentu mereka nikmati, kan? Saudara setuju nggak? Banyak pejuang yang punya cita-cita terhadap bangsa negaranya. Mereka merindukan bangsa ini merdeka, tidak ditindas oleh penjajah. Mereka rindu generasi keturunan mereka punya hidup merdeka di bangsa yang maju, bangsa yang ada damai. Tapi ketika mereka berjuang, mereka barangkali menyadari bahwa apa yang menjadi impian cita-cita mereka tidak bisa rasakan. Yang akan dirasakan mungkin oleh generasi atau anak cucu mereka. Tapi kenapa mereka tetap bersemangat, saudara? Dan berapa banyak di antara mereka yang gugur dalam perjuangannya, ya, dan menjadi pahlawan bagi bangsa ini. Saudara, mereka punya semangat, bahkan semboyannya adalah merdeka atau mati. Seperti itu, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau para pahlawan pejuang bangsa ini aja punya semangat untuk melakukan sesuatu yang apa yang menjadi tujuan impian mereka belum tentu mereka rasakan, mereka bahkan harus gugur untuk itu. Bagaimana dengan saudara dan saya di dalam Tuhan? Rasul Paulus berkata dia berlari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi. Ada mahkota yang disediakan Tuhan. Artinya Paulus sadar betul perjuangan yang dilakukan itu nggak sia-sia. Rasul Paulus pun akan menikmati mahkota itu. Dia menikmati hadiah panggilan surgawi itu. Paulus tahu bahwa akan ada reward yang dia terima. Maka dia dikatakan di Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya Rasul Paulus mengingatkan gini, yes, kita mungkin untuk sejenak selama di dunia dalam hidup dalam daging, ada penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi, saudara. Mungkin menyakitkan, menyulitkan, tapi kata Rasul Paulus, fokus aja sama tujuannya. Bahkan kalau perlu berlari ke situ. Miliki semangat, bangun semangat. Kenapa? Perjuangan yang kalian lakukan itu nggak sia-sia kok. Ada reward, ada hadiah panggilan surgawi, ada mahkota kemuliaan. Nah saudara, itu sebabnya saya ingin mengajak. Tetaplah bergairah, jangan padamkan rohmu, dan bersemangat dalam ikut Tuhan. Makanya nggak ada salahnya kalau gereja selalu mendorong jemaat untuk belajar level up, ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan itu membantu kita menjaga api roh kita tetap menyala-nyala dan gak padam, saudara. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang dititipkan. Dan lewat tanggung jawab itu ada pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi yang melayani Dia. Jadi saudara, layani Tuhan yuk sama-sama. Di FLC kita punya program yang baru yang disebut adalah Serve with Us. Daftarkan diri saudara, hubungi nomor di gereja atau di Instagram, cari tahu apa itu. Saudara belajar untuk punya experience melayani Tuhan. Dengan demikian roh kita akan menyala-nyala dan saudara dapat berlari kepada tujuan. Nah, dengan melakukan 3 hal ini yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus, bahkan diteladankan oleh Rasul Paulus, saya yakin, saya percaya hidup kita akan mengalami transformasi yang utuh. Apa itu transformasi yang utuh? Perubahan hidup yang berprogres, perubahan hidup yang mengalami kemajuan, perubahan hidup yang mengalami pertumbuhan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi pribadi yang berbeda, different, dan menginspirasi banyak orang. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih saudara mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. God bless you. Kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah disampaikan. Hamba berdoa biarlah setiap benih firman ini menjadi rema. Setiap logos yang kami baca, kami dengar menjadi rema. Karena ada perenungan juga yang boleh kami dengarkan sama-sama. Tuhan tolong setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini boleh mengalami transformasi yang utuh. Hidupnya mengalami perubahan yang berprogres, perubahan yang mengalami kemajuan, bahkan perubahan yang produktif yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, campur tangan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, FLC Family dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa kita, cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menolong, menghibur kita semua mulai dari detik saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat dengan penuh kebanggaan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.